Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke KD 2, yaitu listrik statis. Pada KD 2 yang akan kita pelajari adalah gaya listrik, medan listrik, energi listrik, potensial listrik, dan kapasitor. Pada pertemuan kali ini Ibu membahas mengenai gaya listrik dan kuat medan listrik. Hukum Coulomb. Mempelajari tentang tolakan atau tarikan antara muatan satu dengan muatan yang lainnya. Pada percobaannya, Coulomb menemukan bahwa gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan itu ternyata sebanding dengan hasil perkalian dari kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan. Jika dituliskan, maka F sebanding dengan Q1 dan Q2 dan F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Jadi didapatkan F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Karena ini adalah hasil dari percobaan, maka ada suatu konstanta. Nah, jadi dikalikan dengan K. Nah, besarnya K, kalau mediumnya udara adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dua muatan kalau sejenis plus dengan plus atau min dengan min, di situ akan terjadi gaya tolak menolak. Sedangkan kalau berlawanan jenis, ada positif, ada negatif, maka di situ akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, besarnya FAB sama dengan besarnya FBA, yaitu sama dengan K dikali QA kali QB dibagi RAB kuadrat. Karena gaya adalah vektor, maka kalau misalkan nanti ada lebih dari dua muatan pada satu garis atau membentuk segitiga siku-siku atau membentuk segitiga sama sisi sama kaki, maka kita menggunakan rumus penjumlahan dua buah vektor. Pada penjumlahan dua vektor itu kan kalau ke kanan itu misalkan F1, kemudian ini ada F2, ini membentuk sudut alfa, maka untuk mencari resultannya, resultan berarti ini digunakan rumus resultan dua buah vektor. R itu adalah akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2 dikali F1 dikali F2 dikali kosinus alfa. Nah, untuk penjumlahan dua vektor itu ada keadaan istimewa ya. Keadaan istimewa yang pertama, keadaannya adalah pada saat sudutnya adalah 0 derajat. Nah, ini dianggap istimewa karena F1 dengan F2 itu sejajar. Jadi ini F1, ini F2. Nah, kalau ada seperti ini, maka resultannya itu tinggal F1 ditambah dengan F2. Kemudian yang kedua yaitu pada saat alfanya 90 derajat. 90 derajat itu antara F1 dengan F2 itu saling tegak lurus. Nah, kalau saling tegak lurus, maka resultannya itu tinggal pakai Pitagoras. F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Yang ketiga yaitu pada saat alfanya
180 derajat. Nah, 180 derajat itu antara F1 dengan F2 itu saling berlawanan arah. Nah, kalau ada dua vektor saling berlawanan arah, maka mencari resultannya itu tinggal yang besar dikurangi dengan yang kecil. Kemudian yang terakhir adalah pada saat di alfanya 120 derajat. 120 derajat ini adalah ada keistimewaannya. Kalau F1 besarnya sama dengan F2, baru nanti resultannya ya sama juga dengan F1 dan sama dengan F2. Jadi ini harus ada keistimewaan antara F1 dengan F2-nya sama. Jadi nanti resultannya besarnya juga sama. Jadi R-nya sama dengan F1 sama dengan F2. Ini contoh soal ya untuk yang muatannya lebih dari 2. Jadi di contoh soal ini ada 3 buah muatan yang segaris. Nah, contohnya QA 20 mikrokolom, QB. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar gaya di A, kemudian di B, dan di C. Nah, untuk menentukannya, sekarang dilihat. Muatan A, ini QA ya. QA. Yang di sini adalah QB-nya, yang di sini adalah QC-nya. Nah, A dengan B dilihat. Plus sama plus, berarti terjadi tolak menolak. Berarti ini ditolak oleh B, yang di tempatnya B ditolak oleh A. Jadi ini FBA arahnya ke kanan, FAB arahnya ke kiri. Kemudian sekarang antara A sama C. A plus C min, berarti terjadi plus sama min, berarti tarik menarik. Jadi A ditarik C, arahnya ke kanan. Nah, yang di sini C ditarik oleh A, arahnya ke kiri. Nah, sudah ketahuan berarti di A ada 2 gaya. Kemudian sekarang menentukan untuk yang B. B sama C. B sama C itu plus sama min, berarti berlawanan jenis. Berarti terjadi tarik menarik. Berarti BC-nya ke kanan, CB-nya ke kiri. Kemudian antara A sama C. A sama C itu adalah plus sama min ke kanan, yang ini sama yang C sama A juga ke kiri karena di sini min sama plus. Nah, jadi menentukannya pokoknya kalau sejenis terjadi tolak menolak, kalau berlawanan jenis itu terjadi tarik menarik. Nah, sekarang kita disuruh mencari berapa besarnya gaya di A, B, dan C. Kita cari dulu di A. Nah, untuk menentukannya, tadi kan bahwa besarnya FAB itu pasti sama dengan besarnya FBC. Rumusnya adalah K tadi kan 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian muatan A itu 20 mikromet 6. Kemudian muatan C adalah 10. Nah, di sini tidak usah dituliskan minnya ya. Ini kan ada min. Itu nggak usah ditulis. Dibagi ini tadi jaraknya adalah 10 cm 10 cm ya. Ini jaraknya 10 cm, ini juga 10 cm. 10 cm itu berarti R AB adalah 0,1 meter. Kemudian R BC 0,1 meter. R AC berarti 0,2 meter. Nah, ini berarti kita masukkan untuk FAB sama dengan FBA ya. FBA itu berarti 0,1
dikuadratkan. Jadi di sini hasilnya adalah 1800 kali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 2 kali ini masih ada 10 pangkat 9 ya. 10 pangkat 9. Nah, jadi hasilnya adalah 180 Newton. Kemudian kita cari FAC. FAC sama dengan FCA. Berarti 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 20 10 pangkat min 6 dikali C nya 10 juga kali 10 pangkat min 6 dibagi A ke C itu 0,2 dikuadratkan. Nah, ini berarti hasilnya adalah 45 ya, 45 Newton. Nah, terus sekarang kita cari lagi yang satunya adalah FBC. FBC berarti sama dengan FCB. Jadi sama konstanta 9 kali 10 pangkat 9, B-nya 10 pangkat min 6 dikali lagi dengan 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya adalah 0,1 kita kuadratkan. Jadi di sini hasilnya adalah 90 Newton. Nah, dari kita mencari di sini berarti sudah tahu ada 6 gaya ya. Dan 6 gaya itu ada 6 gaya. Nah, sekarang tinggal dibuat satu-satu. Di A berarti FA. Nah, FA tinggal dilihat di tempatnya A. Di tempatnya A itu antara FAC di A ya. FA itu lihat di sini antara FAC dengan FAB. Ini saling berlawanan arah kan? Nah, kalau saling berlawanan arah itu berarti dikurangin. Nah, sekarang AB dilihat, AB-nya 180. Kemudian AC-nya adalah 45. Berarti di A besar gayanya adalah FAB dikurangi sama FAC. FAB-nya 180 dikurangi dengan 45. Jadi hasilnya 135 Newton. Kemudian mau mencari di B. Di B dilihat ini, di B dilihat ya. Gayanya ini searah. Kalau searah itu 0 derajat. Kalau 0 derajat itu tinggal ditambah. Berarti FB itu adalah FBA ditambah dengan FBC. Nah, kita cari BA-nya tadi adalah 180 ditambah dengan BC-nya adalah 90. Berarti gayanya adalah 270 Newton. Kemudian kalau kita cari yang terakhir FDC, FC berarti nah dilihat ini C. Dua-duanya searah ya, searah. Karena searah maka ditambah karena 0 derajat. Jadi FCB ditambah sama FCA. FCB itu adalah 90. Kemudian FCA adalah 45. Nah, berarti hasilnya adalah 135 Newton. Sekarang soal nomor 2, ada dua buah muatan. QA 25 mikrokolom, QB 16 mikrokolom, terpisah pada jarak di sini jaraknya 30 cm ya. Yang ditanya di manakah letak muatan C harus diletakkan agar gayanya itu sama dengan 0.
Nah, caranya ini harus kita coba. Kita misalkan dicoba di sini. Ini kita taruh muatan C-nya. Nah, jadi kita taruh di sini muatan C. Muatannya C adalah positif. Nah, berarti kita cari sekarang caranya. A dengan C plus sama plus terjadi apa? Tarik menarik apa tolak menolak? Tolak menolak kan? Ah, ini ke sana. Berarti ini FC ditolak oleh A. Nah, sekarang antara B dengan muatan C. Ini juga plus sama plus. Kalau plus sama plus berarti terjadi apa? Tolak menolak. Nah, kalau tolak menolak berarti ini ke kiri. Ini adalah F C ditolak oleh B. Nah, ini dengan ini bentuk sudut berapa derajat? 180 derajat karena berlawanan arah. Nah, kalau 180 derajat, maka ini nanti yang bisa menghasilkan harga 0. Jadi di sini sudah bisa kita tentukan bahwa FCB dikurangi sama FCA itu sama dengan 0. Berarti nanti FCB sama dengan FCA. Nah, ini karena belum tahu, ini kita anggap saja jaraknya adalah X. Nah, tadi A sampai B adalah 30, maka yang di atas sini berarti 30 dikurangi dengan X ya, gitu. Nah, tinggal kita masukkan di sini rumusnya K QC QB dibagi RCB kuadrat sama dengan K QC QA dibagi RCA kuadrat. K dengan K kita coret, QC dengan QC kita coret, berarti rumusnya tinggal QB dibagi RCB, QB-nya 16 dibagi RCB-nya adalah 30 min X ya. Ini dikuadratkan. Sama dengan QA, QA-nya adalah 25. QA-nya 25, kemudian C ke A adalah X kuadrat. Nah, jadi persamaan ini 16 itu kan bilangan kuadrat ya. Jadi ini bisa dibuat dalam bentuk kuadrat. Jadi 4 kuadrat dibagi dengan 30 min X sama dengan 5 kuadrat dibagi dengan X. Nah, kalau sudah buat perkalian silang ya. Jadi 4X sama dengan 150 dikurangi 5X. Jadi 9X sama dengan 150. Jadi X-nya adalah ketemu 150 dibagi 9 atau 16/2/3 cm. Nah, ini dari mana? Dari A ya. Dari A. Sekarang nomor 3 ya. Nomor 3 itu disuruh cari berapakah besar gaya listrik pada salah satu segitiga. Nah, ini muatannya masing-masing sama sebesar 30 mikrokolom. Kemudian jaraknya juga sama-sama 1 meter. Nah, sekarang pada masing-masing titik sudut kita tentuin dulu arah gayanya. Ini plus semua ya. Ini plus. Di sini muatannya plus juga, di sini muatannya plus juga. Plus dengan plus, A dengan B. Plus dengan plus itu sejenis, berarti tolak menolak. Nah, ini F A ditolak oleh B. Yang di sini juga gitu. Nah, ini adalah F B ditolak oleh A. Kemudian B sama C. Ini juga sama.
sejenis, berarti ini ditolak. F, C ditolak oleh B. Nah, yang di sini kita buat juga, ini adalah F, B ditolak oleh C. Sekarang antara A dengan C. A dengan C juga sama. Ini adalah F, A ditolak C. Yang di sini adalah F, C ditolak oleh A. Nah, karena ini semuanya sama, jadi sudutnya yang mana? Sudutnya yang di sini. Ini sudut alfanya. Ini alfanya, ini alfanya. Nah, kita cari F-nya semuanya sama semua. Berarti langsung aja kita tuliskan F sama dengan ini ya. Maksudnya FAB, FBC, FAC, FCA, sama lagi FBA. Kemudian satunya lagi adalah FCB ya. Sama semua. 6 ini adalah K itu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali muatannya adalah 30 mikrokolom, berarti min 6 kali lagi 30, 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya adalah 1 dikuadratkan. Jadi ini hasilnya adalah 9 kali 3 kali 3 berarti 54 dikali 10 pangkat min 3. 54 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, sekarang jadi besarnya F semuanya adalah 8,1 Newton. Nah, sekarang kita cari di A atau B atau di C, kan sama ya. Jadi F di A. Misalnya kita cari yang di FA. Berarti FA itu adalah, ini dengan ini membentuk sudut. Kalau segitiga sama sisi, otomatis alfanya adalah 60 derajat. Nah, berarti F di A itu tinggal kita cari pakai rumus vektor. Berarti FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2 kali FAB dikali FAC dikali kosinus 60 derajat. Jadi kalau kita masukkan, maka 8,1 kuadrat ditambah 8,1 kuadrat ditambah 2 dikali 8,1 dikali 8,1 dikali setengah. Nah, berarti ini bisa dituliskan jadi akar dari 8,1 kuadrat ditambah 8,1 kuadrat 2 kali setengah 1 berarti 8,1 kuadrat. Ini berarti bisa dituliskan jadi akar dari 111 berarti 3 ya. 3 dikali sama 8,1 kuadrat. Berarti yang bisa keluar, ini dikurung ya. Keluar dari akar adalah 8, hilang. 8,1 akar 3 Newton.
Medan listrik ya. Medan listrik itu adalah daerah yang masih dapat pengaruh dari gaya listrik. Nah, sekarang kalau kuat medan listrik itu adalah besarnya gaya persatuan muatan uji. Jadi di sini ini misalnya plus, ini plus. Muatan ujinya itu dianggapnya sebagai muatan positif ya. Berarti gayanya kan di sini saling tolak menolak. Nah, disebut dengan kuat medan tadi adalah besarnya gaya dibagi sama muatan di titik ujinya. Kalau misalkan titik ujinya di sini, nah berarti arah dari kuat medannya kemana? Ya ini sesuai yang ada di sini. Arahnya adalah menjauhi. Jadi kalau muatannya itu plus, maka arah kuat medannya adalah menjauh. Nah, kalau sekarang ini muatan ujinya tetap plus ya. Nah, gini kalau di sini adalah min plus sama min. Nah, berarti terjadi apa? Tarik menarik. Berarti di tempatnya muatan uji ini arah kuat medan adalah jadi kalau menuju ya. Jadi kalau ada muatan min, maka arahnya menuju ke muatan. Kalau muatannya adalah plus, maka menjauhi muatan. Nah, besarnya E itu tinggal K dikali Q dibagi sama R kuadrat dibagi sama Q. Nah, ini tadi Q izinnya kita misalkan yang ini ya. Nah, ini kita coret. Berarti rumusnya tinggal K dikali Q per R kuadrat. Ini rumus daripada kuat medan listrik. Kemudian satuan daripada kuat medan listrik, satuannya adalah Newton dibagi dengan meter. Newton per meter. Nah, nomor 4 kita ada dua buah muatan Q1 10, Q2 yang ditanya kuat medan listrik di tengah. Nah, kita buat di sini tengah. Ini jaraknya 20, berarti ini jaraknya 10 cm. Di sini 10 cm. Nah, menentukan kalau kuat medan, ingat-ingat. Kalau plus menjauhi, ya muatan 1 kan plus, berarti arahnya menjauhi. Nah, ini adalah E1. Terus sekarang muatan 2 min. Kalau min tadi adalah mendekati, berarti titiknya tetap di sini ya. Ini kita buat arahnya mendekati, berarti ini E2. Nah, kalau sudah kita cari satu-satu. E1 rumusnya apa? K Q per R kuadrat. Berarti 9, 10 pangkat 9 dikali 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,1 kuadrat. Berarti di sini sama dengan 9 kali 10 pangkat 4 dibagi sama 10 pangkat min 2 ya. Jadi 9 dikali 10 pangkat 6 Newton. Dan kita cari lagi E2. E2 K dikali Q2 per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,1 kuadrat sama juga ya. Jadi hasilnya 9 dikali 10 pangkat 6 Newton. Nah, berarti untuk mencari E di titik tengah, ini kita misalkan aja titik O gitu ya. Berarti E di titik O. Nah, kalau searah diapakan? Ditambah. Jadi E1 ditambah sama E2.
Jadi 9, 10 pangkat 6 ditambah 9, 10 pangkat 6, hasilnya adalah 18, 10 pangkat 6, atau bisa dituliskan jadi 1,8 kali 10 pangkat 7 Newton per meter. Nah, ini soal yang nomor 5 ya. Muatan 1 sama muatan 2 ini jaraknya 5 cm. Kemudian ada titik itu berjarak dari Q1 4 cm. Nah, kita misalkannya ada di sini. Ini titiknya ya, ini 4 cm. Terus yang di sini itu 3 cm dari muatan 2, berarti titiknya ada di sini. Nah, kita disuruh mencari berapakah besar kuat medannya. Nah, di sini tadi muatannya positif. Ya. Di sini muatannya negatif. Negatif. Nah, sesuai dengan tadi, kalau muatannya positif, arahnya bagaimana? Mendekat apa menjauh? Kalau plus itu menjauh, jadi ini arahnya ke sini. Ini arahnya ke sini ya. Ya, ini arahnya ke bawah ya. Ke bawah. Ke bawah. Ini adalah E1. Terus kalau min tuh mendekati. Nah, berarti ini adalah E2. Nah, udah. Kita cari sekarang E1 berapa besarnya. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Muatannya 1, 10 dikali 10 pangkat min 6 dibagi sama jaraknya 4 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti di sini 9 dikali 10 pangkat 4 ya. 10 ditambahnya 9 kali 4 ini dibagi dengan 16 dikali 10 pangkat min 4, berarti hasilnya adalah 9 per 16 dikali 10 pangkat 8. Kita cari yang E2. E2 berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatannya 10 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti ini jadi 9 dikali 10 pangkat 4 dibagi sama 9 dikali 10 pangkat min 4. Berarti 10 pangkat 8 ya. Satuannya Newton per meter. Satuannya Newton per meter. Nah, kalau sudah ini bentuk sudut berapa derajat? Ini kan siku-siku kan ya. Nah, siku-siku berarti 90 derajat. Jadi untuk mencari berapakah besar E-nya, E itu tinggal pakai Pitagoras. E1 kuadrat ditambah sama E2 kuadrat, yaitu K dari 9 per 16 kali sama-sama 10 per 8 ya. Jadi ini ditambah dengan 1 tambah sama 1 ini aja ya, kali ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini dikali sama 10 pangkat 8 kuadrat ya. Jadi ini hasilnya nanti keluar 10 pangkat 8 ya. Keluar 10 pangkat 8, tinggal akar dari apa ini, 81 per 256 ditambah 1 itu adalah 256 per 256, berarti hasilnya adalah 10 pangkat 8 akar
akar dari 337 dibagi 256 atau 1,14 dikali 10 pangkat 8 Newton per meter. Mari beres.